Pemerintah mengumumkan 14 proyek strategis nasional atau PSN baru dengan pembiayaan swasta atau tanpa APBN Senin 18 Maret 2024. Bumi Serpong Damai atau BSD dan Pantai Indah Kapuk atau Peak Tropical Coastline termasuk di dalamnya. Pemerintah meyakini kedua kawasan yang sudah berkembang ini akan menjadi pusat pertumbuhan baru. Di luar itu timbul pertanyaan, efek tetesan ekonomi atau trickle-down effect ke kawasan sekitar yang masih tertinggal. Kemenko Perekonomian dalam siaran persnya Minggu 24 Maret 2024 menyebut pengembangan kawasan terpadu BSD akan menyerap investasi 18,54 triliun rupiah dan didukung Menteri Kesehatan yang menerbitkan surat rekomendasi untuk pengembangan kawasan ekonomi khusus di BSD City, Kota Tangerang Selatan. KEK ini akan mengembangkan pendidikan, riset kesehatan, ekonomi digital, pengembangan teknologi, layanan kesehatan, dan biomedikal. Selain itu, pengembangan kawasan terpadu tidak berjalan pada keseluruhan BSD, tapi hanya seluas 59,6 hektar. Pengembangannya fokus pada pendidikan, biomedikal digital. Proyek ini diperkirakan menyerap 10.065 tenaga kerja secara langsung ataupun tidak langsung. Operasional KEK ini kelak diprediksi menghemat devisa 10,1 triliun rupiah dan mendatangkan devisa 5,6 triliun rupiah dari pengembangan layanan kesehatan dan biomedikal. Dalam siaran pers Kemenko Perekonomian disebutkan pula Peak Tropical Coastline sebagai PSN baru dengan konsep Green Area dan Eco City. Lokasinya seluas 1.756 hektar di Peak 2, Kabupaten Tangerang. Peak Tropical Coastline didukung Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan pertimbangan lokasi yang diusulkan strategis, berdekatan dengan kawasan strategis pariwisata nasional, Kepulauan Seribu dan Kota Tua Sunda Kelapa. KEK Peak diperkirakan juga membuka peluang usaha dan investasi serta menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Banten dan sekitarnya. Nilai investasi PSN baru ini 65 triliun rupiah dengan harapan menyerap 6.235 tenaga kerja langsung dan 13.550 tenaga kerja sebagai efek pengganda. BSD dan Peak sudah berkembang sebagai kota mandiri sebelum menjadi PSN baru. Perkembangan ini bahkan jauh meninggalkan kawasan sekitarnya. Realitas ini kemudian menimbulkan pertanyaan soal trickle-down effect ke sekitarnya. Ketua Kelompok Riset Dinamika Perkotaan Perdesaan Pusat Riset Kependudukan BRIN, Galuh Syahbana Indra Prahasta mempertanyakan hal itu berdasarkan tujuan KEK sebagai cara mempercepat pembangunan wilayah atau infrastruktur yang menjadi perhatian prioritas nasional. Selama masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, prioritasnya berada di luar Jawa. Galuh mengatakan sekaligus diklaim tidak menggunakan APBN atau APBD, tetap saja akan ada berbagai fasilitas yang diberikan pemerintah jika masuk dalam KEK, seperti pembebasan PPN, PPNBM, cukai, tax holiday, dan pengurangan pajak daerah. Beragam insentif ini sebagai daya tarik bagi investor di luar keunggulan lokasi dan SDM di Jabodetabek. Meski demikian, kedua kawasan ini dinilai eksklusif atau cenderung dinikmati oleh kalangan terbatas, sehingga trickle-down effect secara ekonomi bagi masyarakat bakal terbatas. Menurut Galuh, setiap pemerintahan membawa ideologi sendiri dalam pembangunan. KEK dengan berbagai insentifnya akan mendorong pengurangan ketimpangan antara Jawa dan luar Jawa. Akan tetapi, kebijakannya semestinya diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan di pemerintah daerah.